warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM T 2018-1331. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan non-buku ataupun non-buku yang diambil manfaatnya atau pengertiannya dan tidak dimiliki secara keseluruhan maupun sebagian. Perpustakaan merupakan salah satu tempat pusat informasi atau biasa disebut jantung ilmu pengetahuan atau gudangnya ilmu pengetahuan. Hampir di setiap sekolah, dari sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi, terdapat perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana media akademis. Perpustakaan sendiri dapat dimanfaatkan oleh pelajar, siswa, ataupun mahasiswa dan juga masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang bertujuan untuk akademisi maupun berrekreasi. Sebaiknya seorang guru maupun dosen hendaknya mengajak siswa ataupun peserta didik untuk lebih sering ke perpustakaan dan memberikan rangsangan atau stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi perpustakaan. Pada garis besarnya, perpustakaan dapat dikategorikan menjadi 4 pilihan. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi informatif. Yang ketiga, fungsi administratif. Yang keempat, fungsi reaksi. Yang pertama yaitu fungsi edukatif atau fungsi kedudukan. Ialah bahwa perpustakaan harus mampu membangkitkan minat baca para siswa, yang mengembangkan dan ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan daya pikir dan rasional. Yang kedua, fungsi informatif, yaitu perpustakaan harus mampu menyediakan bahwa dan sumber informasi yang beraneka ragam bermata yang secara teratur dan pemakaian jasa perpustakaan dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang ketiga, fungsi administrasi, bahwa perpustakaan harus disertai dengan kegiatan pencatatan, penyelesaian, dan pemrosesan. Yang keempat, fungsi reaksi, bahwa perpustakaan sekolah di samping menyediakan buku-buku ilmu pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat reaktif atau hiburan. Yang kedua, manfaat perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektif proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar. Secara terperinci, manfaat perpustakaan bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca dan kepada peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang keempat, perpustakaan dapat mempercayai pengalaman belajar peserta didik. Yang kelima, perpustakaan dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk peserta didik. Yang keenam, perpustakaan dapat melatih peserta didik untuk bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu perpustakaan dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Wallahumma fitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Santi Puspitarani akan menjelaskan mengenai peranan perpustakaan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempermudah proses belajar mengajar di sekolah, di mana tempat perpustakaan itu berada. Peranan perpustakaan yang paling utama adalah untuk memberikan informasi dari berbagai ilmu dan disiplin ilmu. Di samping hal tersebut, juga terdapat beberapa peran-peran perpustakaan. Yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan bangsa. Membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Dengan banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan seseorang. Yang kedua yaitu
memajukan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Perpustakaan mendorong manusia untuk rajin membaca agar dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi. Dari hal tersebut, maka perpustakaan memberikan pengetahuan kepada sang pembaca untuk mengenal lebih mendalam tentang hal-hal yang bersangkut pautan dengan teknologi maupun dengan pendidikan. Yang terakhir yaitu melestarikan kebudayaan. Jadi, budaya Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya yaitu budaya membaca. Budaya membaca harus dilestarikan di Indonesia agar pengetahuan masyarakat Indonesia lebih meluas dan wawasannya lebih mendalam tentang hal-hal modern. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiatur Rizky, NIM T 2018-1332. Di sini saya akan mempresentasikan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, faktor pendukung diantaranya adalah minat baca siswa di perpustakaan. Meskipun koleksi buku-buku di perpustakaan banyak, akan tetapi minat baca siswa masih rendah. Ini menandakan bahwa perpustakaan masih belum ikut andil dalam proses pembelajaran siswa. Akan tetapi, jika minat baca siswa tinggi, maka di sini menandakan bahwa perpustakaan sangat ikut andil dalam proses pembelajaran siswa. Maka penting sekali dalam meningkatkan minat baca bagi siswa, baik oleh guru ataupun pustakawan sendiri. Yang kedua adalah pengelola perpustakaan atau pustakawan. Pengelola perpustakaan atau pustakawan hendaknya memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kekreatifan sehingga dapat menjalankan berbagai program yang dapat meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan. Semisal dengan mengadakan seminar literasi, seminar LKTI, dan seminar lainnya. Dan itu yang ketiga, faktor pendukung berasal dari koleksi-koleksi buku-buku di perpustakaan. Maka koleksi-koleksi buku di perpustakaan harus disesuaikan dengan kurikulum sekolah dan dapat disesuaikan pula dengan selera dan minat baca siswa. Selera dan minat baca siswa ini bisa ditelusuri dengan menggunakan survei kepada para siswa. Yang keempat adalah motivasi guru. Motivasi guru sangat penting dalam meningkatkan minat baca pada siswa. Motivasi ini sebagai pendorong dan stimulus pemotivasi agar minat baca siswa bisa tinggi. Dengan melalui penugasan dengan membuat makalah. Biasanya makalah diperuntukkan bagi anak SMP ataupun anak SMA. Maka guru memerintahkan agar referensi ataupun rujukan dari makalah ini bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan, baik perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah. Dengan begitu, minat siswa dalam membaca bisa tinggi. Selain itu, ada juga faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. Di antaranya, rendahnya kualitas membaca oleh para siswa, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana di perpustakaan, semisal ruang ataupun tempat membaca di perpustakaan kurang nyaman, sehingga pun para siswa juga malas mengunjungi perpustakaan. Selain itu, koleksi buku-buku perpustakaan yang masih jadul ataupun tidak sesuai dengan selera membaca para siswa. Yang keempat adalah kurangnya motivator guru dan peran dari guru dalam meningkatkan minat baca siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.